Siap, ini pakai 10 watt Kang. Pakai 10 watt aja. Demikian Kong. Antenanya pakai G7 ya Kang. Masih di tripod ganti. Tinggal taikin lah Kang. Kalau normal ditaikin. Mantap. Normal informasi di Bogor ada. Di monitor siap, berarti udah. Halo, kembali lagi di Norman Radio Workshop. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas tentang cara men-setting atau meng-SWR dan juga membuat ya antena G7. Mungkin saya ini sudah jadikan dulu ya, karena ini waktu ini karena selalu hujan terus ini. Saya percepat aja untuk pembahasannya. Oke, yang pertama apabila rekan-rekan ingin membuat G7 Hustler G7 standar ya, yang memiliki dua loading coil di atas. Ini 3x5/8 ya, 3x5/8 lambda. Saya buat ini untuk yang 1000 watt ya. Saya buat yang 1000 watt. Dan pesanan dari customer saya juga inginnya menggunakan ML tembaga yang sudah disempuh perak. Ini saya pergunakan kawatnya ukuran 3 mili, kawatnya 3 mili untuk loading coil. Sekarang saya akan bahas dari loading coil dulu ya. Langsung saja saya akan bahas dari loading coil. Ini menggunakan 4 lilitan dan ini ya 4 lilitan. Diameternya itu saya buatnya itu sekitar, diameter lilitannya itu, bentar kita lihat dulu ya, kita pastikan biar enak. Nah, diameternya itu sekitar 30 mm ya, 30 mili untuk diameter lilitannya ya, 30 mili. Dan ini memiliki spasi antara lilitan dan lilitan itu saya renggangkan sekitar ini 5,5 mili. 5,5 ini spasinya. Ini 4 lilitan ya. Dan untuk mendapatkan tabnya kita dapatkan yang di pertengahan di sini. Tab hasilnya di sini, yang paling baik di sini. Ada juga bisa di sebelah sini. Kalau di sebelah sini dia semakin ke atas frekuensinya, semakin ke atas matchingnya, karena ini pesanan dari customer yang untuk disetting ingin main di bawah ya, di 142 MHz. Jadi paling dapat di sini nih, paling dapat di sini dia SWR-nya. Dapat di sini juga bisa, tapi di sini lumayan ya hasilnya nih. Saya dapatkan di sini dengan lilitan 4 lilit ya. Kita ambil tab tengah seperti ini, pas di tengah-tengah seperti ini. Oke. Udah saya jelaskan bagian situnya. Oke. Untuk ini, untuk kumisnya ini, yang pertama kan dulu kita pernah buat yang itu ya, yang 6 kumis ya. Nah, kalau saya selalu pakai 50 cm kumisnya, 1/4 lambda ya, 50 cm ini panjang kumisnya, 1/4 lambda. Untuk konektor biasa standar lah, saya menggunakan konektor PL. Nah, ini untuk bahannya juga ini menggunakan aluminium alkan. Alkan ini agak tebal ya, ini 2,5 mili tebalnya. Ini ukuran alkannya itu 1/8 ya. Alka untuk bagian penampang bawahnya ini 1/8 inch. Oke, lanjut disusul ke sini sambungannya ke arah ke atas menuju loading coil pertama. Ini loading passing pertama ini menggunakan 1 inch ya, untuk aluminium 1 inch. Lanjut udah menuju ke loading kedua. Ini kita menggunakan 7/8, diturunkan satu level. 7/8 ini untuk bahan aluminiumnya. Oke, lanjut juga nanti disambung. Nah, di sini kenapa kita menggunakan seperti ini? Karena di sini untuk tahap matching ya, untuk tahap matching ya, sama halnya dengan yang di bawah ini. Untuk matching ini di sini. Ini sangat sensitif sekali untuk bikin matching di sini. Sangat sensitif sekali ini untuk matching impedance di sini dia. Dapatnya di sini. Sedikit pergerakan ketika kita matching di bawah sini, di penampang tiang di sini, ini pengaruhnya sangat banyak sekali, sedikit pergerakan meskipun itu hanya pergerak 1 cm di sini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya bahas lagi setelah aluminium ini, maju lagi ke aluminium 3/4 ya. Ini aluminium 3/4. Masuk ke loading coil kedua. Nah, ini loading coil kedua ini dengan loading coil ke pertama. Nah, ini isinya sama. Isinya kawatnya sama seperti ini. Nah, saya putar seperti ini. Nah, arah putarnya seperti ini. Ini panjangnya 45 cm. Ditanam di sini 45 cm.
dengan menggunakan penampang fiber di dalam. Oke, 45 cm. Ini sangat kokoh sekali ya. Ini bahannya campur fiber dia. Nah ini dengan diameternya itu 1 inch. Oke, 1 inch ini diameternya. Panjang antara dari sini passing pertama ini, loading coil pertama dari sini ke sini itu saya buat ini 50 cm. 50 cm karena kenapa saya tandain sini? Karena penyambungan di dalam itu seperti ini ya. Nah seperti itu. Jadi kita mulai ukur pengukuran dari pipa 1 antara pipa-pipa aluminium ini, kita dari pertengahan ini karena di sini untuk konektor pertama. Di sini dia. Oke. Ini 1 inch ya. 1 inch loading coil pertama. Masuk ke loading coil kedua ini kita menggunakan pipa setengah ya. Pipa setengah diperkecil lagi karena supaya lebih ringan dibanding yang di bawah, karena kan makin ke sini aluminiumnya semakin kecil. Oke. Setelah ini aluminium 3/4 ini masuk setelah output ke loading coil kedua itu, di sini masuk ke setengah inch. Nah ini aluminium setengah in ini. Oke, aluminium setengah output sini, dan terakhir ini di sini untuk match juga, match point di aluminium 3/8 ya. Nah, saya akan jelaskannya di sini. Kalau untuk pecut ini, pecut yang paling ujung ini, kita set dengan ukuran 5/8 hitungan standar ya. Dengan saya kalau saya menggunakan velocity-nya 0,94 kalau untuk aluminium yang ada di Indonesia itu. Standarnya kan 0,95 atau 0,96 gitu ya. Kalau saya ini dapatnya di 0,94. Jadi ini panjang dari sini ke sini itu sesuai dengan hitungan ini kan saya set di 142 mega. Jadi panjang itu 124 ini dari sini ya. Dari sini ke ujung sini 124 cm. Ini sesuai kalau untuk panjang pecut ini. Selalu sesuai kalau di entah itu di V2R passing atau entah itu di G7. Selalu kalau untuk panjang pecut ini sesuai dengan hitungan matematis. Nah, beda halnya dengan yang antara passing ini, antara konektor passing dan passing ini. Ini kadang kita hitung 5/8 beda hasilnya, hasil akhirnya. Seperti halnya ini ya. Seperti halnya ini. Mungkin itu resonan dari tiap-tiap passing ya. Nah, ini tipe coil passing itu saya panjangnya ini 45 cm ya. Ini diameternya passingnya itu saya buat ini diameternya 5,5 mili. Nah, atau 6 mili bisa lah. Ini kita tarik seperti ini, seperti per. Kita tarik, kita pasang di dalam. Oke. Ini saya menggunakan kawatnya 2 mili ya. Setiap passing menggunakan kawat 2 mili biar lebih bagus dia hasil resonannya itu. Oke. Nah, seperti halnya yang tadi saya kemukakan ya. Kalau hasil penghitungan di pecut itu selalu sama dengan perhitungan matematis dari perhitungan lambda ya. Kita pakai 5/8 lambda kan ke atasnya. Kalau untuk di 142 mega itu kan panjangnya kalau perhitungan itu kita bulatkan jadi 124 cm ya. Oke. Kemudian kalau untuk ini, kalau untuk bagian passing ini semakin semakin ke sini biasanya dia agak pendek biasanya. Nah, ini hasil perhitungannya. Kalau setelah didapatkan matching, ternyata panjang dari sini ke sini itu dari antara aluminium ini ya, sudut-sudut aluminium ini, itu kita dapatkan 112,5 cm panjangnya itu, matchnya itu. Oke, dan disusul di bawah ini. Nah, di sini yang paling banyak perubahan signifikan karena nanti gini ya. Kalau untuk pemasangan G7 saya kasih saran untuk rekan-rekan seperti halnya itu yang saya juga ya. Ini nanti harus disolasi ban. Ini harus tutup, jangan sampai ada air masuk lah kalau bisa ke dalam ya. Ini akan sangat berpengaruh di sini nilai SWR itu kalau untuk G7 itu. Oke, seperti halnya juga sama di sini dan juga di atas sana. Nanti kalau untuk pemasangan ini harus benar-benar kalau bisa pakai head shrink lah, pakai isolasi bakar biar dia rapat dia, nggak ada air yang masuk ke dalam. Kalau ini sih udah aman, udah saya seal dengan ini, pakai lem pakai resin. Ini diblok pakai resin nih, resin langsung dipilok gitu.
Oke, piloknya saya pakai pilok samurai biar bagus. Buat rekan-rekan ya, pilok samurai itu tahan cuaca, dia bagus kalau pakai pilok samurai. Oke, nah lanjut untuk panjang batang paling bawah ini dari pangkal loading coil pertama ini panjangnya didapatkan 115 cm untuk di 142 mega. Nanti kita akan lihat seberapa panjang sih, seberapa lebar bandwidth-nya antena G7 ini setelah kita dapatkan hitungan seperti itu. Dan juga menggunakan loading coil. Ini saya menggunakan loading coil 1 lambda ya. Perhatikan rekan-rekan, ini 1 lambda ya loading coilnya. Kenapa saya pakai 1 lambda? Saya pernah buat yang 3/4 dan juga memang ada rekan-rekan yang bilang katanya 80 lilit atau gitu, atau berapa lah. Kalau saya sih lebih ke hitungan. Kalau panjangnya itu 1 lambda ya, 1 lambda misalkan 2 meter kurang lah kalau dihitung dengan velocity ya, dengan nilai VF velocity vektornya ya. Nah, saya 1 lambda ini saya lilit di loading coil 5,5 mili atau ini di 6 mili lah, ini sekitar 6 mili. Saya tarik seperti ini sampai 45 cm. Sudah seperti itu. Simpel kok, nggak begitu ini. Yang penting kita kasih space kayak ini. Jadi kayak per dia. Kasih space seperti ini. Arah lilitannya seperti ini guys, lihat. Saya pakai arah lilitannya, kalau di sini malah saya searah jarum jam lilitannya. Semuanya sama searah jarum jam saya lilitannya. Kalau untuk ini. Nah, kecuali di sini di loading coil. Kalau di loading coil saya kebalikan. Malah kebalikan jarum jam gitu. Counterclockwise kita putaran di sini. Dibalikan gitu. Nah, seperti itu kalau settingannya ya. Oke, nanti setelah ini kita akan lihat bagaimana hasil matchnya untuk antena G7 ini dengan spesifikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mari kita akan langsung stay di standing ini bagaimana hasil SWR-nya ya. Oke, sekarang kita sudah naikkan satu pipa ini. Saya pasang ini 1,5 meter dari tanah ya. Kita lihat hasil SWR-nya bagaimana. Ini oke, kurang fokus nih, sebentar. Saya fokuskan dulu. Oke. Ini hasil SWR-nya, perhatikan. Nah, hasilnya sangat bagus kok dan lebar ya guys ya. Sangat lebar sekali ini. Mantap ini. Ini kalau di SWR kayaknya nggak gerak ini. Dari kosong juga masih oke dia, bisa dia. Nah, center frekuensinya yang kita dapatkan, perhatikan di 142, perhatikan impedansinya 1.01 ya. Nah, di sini. Tuh. Oke, sudah dapatkan di sini ya. Dengan perhitungan yang tadi saya sudah jelaskan, hasilnya seperti ini guys. Alhamdulillah, jadi sudah selesai ya. Bandwidth-nya sampai kemana ini? Sampai ke 300 juga oke. Mantap, mantap. Masih oke lah kesini juga tuh. Ke 135 juga masih bisa ya. Dengan gain 7 dB lebih ya. Oke, hasilnya seperti itu. Nanti akan kita lihat juga di akhir video ini bagaimana hasil SWR analognya ya. Bagaimana hasilnya juga. Nah, ini panjang keseluruhan ini dari ujung sampai sini itu 449 cm ya, hampir 5 meter panjangnya itu dia. Panjang ke atasnya itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga untuk selalu support di Norman Radio Workshop. Semoga konten-konten ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya. Ini hasilnya dari hasil potong-potong barusan. Oke, kita lihat nanti video hasil akhirnya seperti apa ya, menggunakan SWR analog di akhir video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia hasilnya. Kita set dengan cek dengan SWR analog ya. Kita cek dengan SWR analog. Oke, ini hasilnya. Oke, kita pasangkan masih di luar sana ya, sip. Oke, ini hasil dengan SWR analog. Bagaimana hasilnya? Kita lihat hasilnya dengan SWR analog. Nah, dengan power 25 watt, perhatikan SWR-nya. Oke, nggak gerak ya, karena di sini frekuensi matchingnya. Powernya oke, 25 watt. Kita hajarnya besar aja ya, karena setting spek antenanya ini untuk power besar. Ini kita kasih 60 watt ya. Perhatikan SWR powernya.
60 watt ya. Kita lihat SWR-nya. Wih, mantap. SWR-nya gerakin dikit. Oke. Kita ke bawah sekarang. Kita ke bawah ke 100 ya. Nah, oke, kita lihat powernya dan SWR-nya. Wih, mantap, 1:1, 1,1. Lihat aja powernya 60 watt. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke 0. Kita lihat. Nah, ini di 0 ya. Oke, berapa SWR-nya? 1:1,2 dia ke 0. Ya wajar lah. Wajar. Kita lihat powernya masih 60 watt. Sip. Kita sekarang naik. Kita sekarang naik ke terus kita naik ke atas. Ya, kita pertengahan dulu aja. Kita lihat SWR di sini dengan power 60 watt. Oke. Wis, SWR-nya bagus sekali, sangat bagus sekali. Oke. Oke ya, ini kabel juga sudah di dip ya di 142 mega ya kabelnya juga ya. Oke, sangat bagus sekali, resonansinya sangat bagus dan matchingnya sangat baik sekali. Seperti halnya tadi kita lihat di hasil di analyzer ya. Oke, kita cek langsung naik ke 300 nih. Bagaimana? Oke, tuh 1:1,2 dia mulai naik ya, wajar karena dia sudah mulai naik dia. SW-nya sedikit tapi sangat-sangat aman sekali buat radio ini. Kita naik lagi ke 400, 144 nih ya. 144. Oke. Nah, dia udah naik ke 1:1,3 dia SWR-nya karena tadi kita lihat di analisis juga demikian ya. Oke. Jadi resonan terbaiknya di 300 di 200 senter utama sampai 350. Itu senter terbaik di situ. Nah, ini dia senternya di sini ya. 60 watt dan SWR-nya 1:10. Sangat luar biasa. Terima kasih.